Sahabat manajer, mengelola anggota tim dalam perusahaan supaya efektif, kita harus memiliki langkah-langkah yang konkret. Langkah-langkah yang konkret tersebut saya sudah sampaikan kepada Anda dengan siklus manajemen kinerja tim perusahaan agar manajer mengelola anggota tim menjadi lebih efektif dan efisien. Langkah siklus manajemen tersebut, langkah pertama adalah merencanakan dan menetapkan tujuan dengan SMART, specific, measurable, achievable, reliable, dan time bound. Langkah yang kedua di dalam siklus manajemen kinerja tim adalah memantau hasil pekerjaan dari setiap anggota tim. Langkah yang ketiga adalah membimbing anggota tim untuk berkembang, untuk memiliki kompetensi dan komitmen di dalam bekerja. Langkah yang keempat adalah mengakui dan memberi penghargaan atas kinerja yang telah dihasilkan. Yang terakhir yang akan saya bahas adalah bagaimana Anda sebagai seorang manajer mengelola kinerja anggota tim yang buruk. Kelola kinerja yang buruk. Itu adalah langkah yang kelima yang harus Anda lakukan. Ini penting. Karena di perusahaan Anda, di dalam tim Anda, mesti ada anggota tim yang kinerjanya buruk. Oleh sebab itu menjadi kewajiban Anda untuk membantu men-shifting dari yang buruk menjadi baik. Jika seorang anggota tim sedang mengalami kesulitan, atasi masalahnya dengan segera dan sistematis. Sebagai seorang manajer, sekali lagi, jika seorang anggota tim mengalami kesulitan sehingga kinerjanya buruk, atasi masalahnya dengan segera dan sistematis. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda lakukan? Pertama, awali dengan diskusi informal. Saya ulangi lagi. Awali dengan diskusi informal. Lakukan percakapan pribadi untuk membahas pengamatan Anda dan memahami potensi akar penyebabnya. Diskusikan informal supaya tidak ada blocking communication. Seperti misalnya Anda soroti kurangnya keterampilan. Anda soroti ekspektasi yang tidak selaras. Atau masalah pribadi yang menyebabkan gangguan pekerjaannya buruk. Anda harus tahu eksternal faktor maupun internal faktor. Setelah Anda dapat informasi dengan detail, dengan diskusi informal, itu akan lebih open daripada formal. Setelah Anda dapat informasi, dapat data yang akurat, setelah Anda melakukan check and recheck, setelah Anda melakukan evaluasi dengan tabayun dengan anak buah yang memiliki kinerja buruk, Anda buat rencana. Langkah kedua, buat rencana untuk meningkatkan kinerja. Rencana peningkatan kinerja, RPK, rencana peningkatan kinerja. Untuk masalah-masalah yang terus muncul, RPK secara formal menguraikan masalah, menetapkan tujuan kinerja yang jelas, menetapkan jangka waktu perbaikan, dan menentukan dukungan yang akan Anda berikan. Itu tugas Anda untuk memperbaiki kinerja buruk, membuat RPK, rencana peningkatan kerja. Kemudian, setelah awali dengan diskusi informal untuk mendapatkan informasi dengan tabayun dengan anak buah Anda, anggota tim Anda buat RPK, rencana peningkatan. Anda harus mendokumentasikan dan tindak lanjut. Artinya apa?
catat semua percakapan dan komitmen yang telah disepakati. Pantau kemajuan secara berkala, setiap 2 hari sekali, setiap minggu ya. Jadi tidak ada kata, tidak ada yang dinamakan tindak lanjut. Tindak lanjut Anda adalah memberikan direction dan kontrol dengan komunikasi yang baik. Ini akan menciptakan proses yang adil dan transparan bagi kedua belah pihak. Kuncinya adalah tindak lanjut dan dukungan yang harus Anda berikan kepada anak buah Anda yang kinerjanya buruk. Inilah untuk mengelola kinerja yang buruk. Awali dengan diskusi formal untuk mendapatkan informasi dan tabayun. Buat RPK, rencana peningkatan kerja, dokumentasikan semua diskusi dan rencananya. Kemudian Anda lakukan tindak lanjut dengan memberikan direction, communication, dan kontrol yang secara konsisten. Setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau seminggu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.